Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian dan anak-anak yang terkasih, selamat berjumpa lagi dalam acara renungan kita hari ini, Senin 22 November, pekan ke-34. Hari ini gereja juga memperingati Santa Cecilia. Renungan kita hari ini akan diambil dari Injil Lukas bab 21 ayat 1 sampai dengan 4. Mari kita awali acara kita dengan tanda kemenangan Tuhan Yesus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Persembahan seorang janda miskin. Ketika Yesus mengangkat mukanya, Ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga persembahan seorang janda miskin yang memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu, sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih, dalam perikop ini ada 2 kondisi yang terlihat dari orang-orang yang mengaturkan persembahan, yaitu kaya dan miskin. Yesus tidak terkesan ketika melihat persembahan orang-orang kaya, karena mereka mengaturkan persembahan dan dari kelebihannya. Hal itu sudah wajar dan layak. Yesus justru terkesan oleh persembahan janda miskin yang memberikan dermanya dari hidupnya sehari, dari kekurangannya. Yesus melihat orang kaya sebagai bendahara yang diserai tugas untuk mengelola kekayaan tuannya dan harus bertanggung jawab atas cara pemakaian dan pembagiannya. Allah, Bapa Pencipta dan Pemilik segalanya, ingin agar putra-putrinya yang kecil, yang miskin, yang lapar dan haus memperoleh bagian secara adil dari kekayaan Bapa itu. Yesus melihat orang kaya itu berdatangan sebagai bendahara yang menyerahkan kembali sebagian dari harta Bapa yang dikelolanya dan dikembangkannya sebagai derma untuk dibagikan kepada saudara-saudaranya yang tidak begitu beruntung di dunia ini. Dana itu adalah kewajiban. Besar kecilnya tergantung dari kewajaran dan dari perasaan pada setiap orang, seturut keadilan, seturut cinta, dan seturut belas kasihnya kepada sesama. Yesus melihat keadilan dan kewajaran itu dengan ukuran yang dipakai Allah Bapanya. Oleh Yesus, orang miskin dilihat sebagai penampung kebaikan Allah lewat keadilan, cinta kasih, dan kedermawanan sesama. Orang kaya, orang berkuasa, orang berada, orang yang punya lebih di bidang apa saja dapat berbuat amal dan menambah jasa dengan memperhatikan dan menolong kemiskinan
dan penderitaan sesama, entah bidang kemiskinannya, harta rohani maupun jasmani, kekurangan sandang, pangan, papan, penderitaan badan, penderitaan jiwa, perasaan terasing, terpojokkan, tersingkirkan, semua kesengsaraan, seluas apa yang ada dan yang mungkin terjadi dalam kehidupan kita manusia. Orang miskin seperti si janda dalam Injil tadi, dan semua orang miskin yang lain yang memberi dari kemiskinannya, oleh Yesus dinilai memberi lebih banyak karena ia memberi dari kekurangannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian yang terkasih, pasti Anda pernah berbagi dengan siapa saja dan dalam bentuk apa saja. Teruslah berbagi dengan ikhlas seperti yang Bapa kehendaki. Bapa terus berbagi berkat bagi semua anak-anaknya. Lewat putranya Yesus, diperlihatkan kepada kita semangat berbagi itu, sampai-sampai ia juga memberikan dirinya untuk hidup kita. Marilah berdoa. Bapa sumber segala berkat, terima kasih untuk semangat berbagi yang Kau berikan kepada kami. Kiranya Bapa berkenan selalu mengingatkan kami untuk peduli kepada saudara-saudari kami yang kurang beruntung. Kami berdoa bagi para dermawan yang membagikan kekayaannya bagi sesama. Kiranya mereka boleh mengalami hidup yang damai dan penuh sukacita. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan selamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Selamat beraktivitas. Salam dalam belas kasih Tuhan dan sampai jumpa lagi.